beredar. Makanya dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan tuh sebenarnya PMJ takut sama siapa. Ini Dr. Richard ini diperiksa sebagai tersangka untuk perdana ya, pertama kali. Nah kalau misalkan dokter hari ini kesini ngapain? Dokter hari ini kesini untuk mengawal ya dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh PMJ terhadap tersangka Richard Lee yang diputuskan di tanggal 15 Desember 2025. Jadi dokter ingin mengawal, kenapa? Karena dokter tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa pengawalan dari masyarakat dan jurnalis. Jadi dokter juga ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman di sini, pengen kumpul bareng. Dokter memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard Lee. Dokter, tapi Dokter juga kan sudah berstatus betul, Dokter tersangka di 2 tempat ya. Jadi Dokter tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya gimana. Karena Dokter membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng sirkus, geng tikus, bergabung menjadi satu untuk membuat Dokter takut sehingga melaporkan dan Dokter dinaikkan statusnya menjadi TSK dan dugaan Dokter semua itu dikondisikan. Ya, tetapi hingga saat ini P19 dan kemungkinan akan di SP3 sesegera mungkin. Dan untuk TSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan Dokter sama dikondisikan ya. Tetapi Dokter tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu Dokter mengatakan, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data, dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, Dokter punya data, Dokter punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut DRL tidak meletakkan surat izin prakteknya. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, Dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter sertakan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga ya? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh Dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement-statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Wetometo itu adalah produksi dari Godeskin Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah, jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk Dokter. Dokter percaya kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf kepada Karput, sempat berburuk sangka. Ternyata beliau adalah orang yang sangat baik. Dan apa yang beliau katakan dari awal, itu adalah kebenaran. Jadi sekarang Dokter akan membongkar karakter dari DRL ini. Tapi Dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, Dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum, sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak ada. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia. Itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. Wetometo tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun dan dokter tidak akan menyerah. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan sama-sama nyandang status sebagai tersangka. Ada upaya untuk mediasi nggak sih, Dok, agar status tersangkanya keduanya gugur? Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan 1 orang, misalnya Dokter dong, ya kan? Kalau yang Wetometo itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti Dokter cabut tuh bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya Dokter egois. Nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada. Tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum, Dok, yang disampaikan? Pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, Dokter nggak mau ya. Jadi Dokter sudah menyatakan Dokter tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi Dokter nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih, Dok, sampai sekarang? Untuk Wetometo masih beredar. Masih beredar. Makanya Dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi Dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan tuh sebenarnya PMJ takut sama siapa. Gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia.
Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia. Korban dari Wetometo. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya. Kalau bisa menahan seorang DRL ini apresiasi, prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal hukum. Dok, dari polisi di Jaksel bilang mereka udah mengantongi bukti SIP-nya Dr. Richard. Nah, surat izin praktek itu wajib diletakkan di depan. Wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Karena pada saat itu dokter datang sebagai pasien. Dok, artinya bukti yang diserahkan selain juga overclaim, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang jadi alat bukti dokter detektif sertakan? Ya, kalau surat izin praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke doktif. Oke. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini ya salah satunya kan Wetometo, DNA salmon, stem cell. Berarti produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik gitu bukan? Enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan doktif di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini stem cell itu penipuan ya guys. Ya. Jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa dokter muak sekali dengan dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan ke kalian, dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini stem cell. Dokter mohon maaf kepada pasien-pasien. Baik, Oke. Terima Thank you ya, kasih, makasih. dokter. Sehat-sehat dokter. Makasih. Ya. Harapannya ke depan tetap kembali lagi seperti niat awal, mengembalikan uang yang sudah dia ambil. Jadi dokter itu ingin uang kalian kembali, para korban itu mendapatkan haknya. Apa yang kalian beli itu bukan seperti yang dia klaim. Jadi ada bentuk penipuan di sini. Ya, itu sebenarnya bukan untuk senang dengan dia tersangka, dia ditahan, tidak. Tapi di sini dokter meminta keadilan. Apalagi dengan kasus Nikita Mirzani ya, yang dia merugikan DRG dugaannya 4 miliar, hanya 4 miliar dan berhenti ditahan. Tidak ada yang namanya penangguhan penahanan. Sementara saudara DRL kerugiannya bisa mencapai ratusan miliar. Sampai pagi tadi dokter masih bisa membeli produk tersebut. Artinya kerugian tersebut masih dirasakan oleh masyarakat. Dan itu adalah salah satu alasan seharusnya dia ditahan. Jadi dokter di sini juga ingin memberikan pernyataan, bahkan bukti produk tersebut masih dijual. Jadi untuk Bapak Kapolda, Pak Asep Ade, mohon tegak lurus Pak, ya. Jadi mohon segera dilakukan penahanan terhadap seorang DRL. Kenapa? Karena ini yang dirugikan masyarakat, bukan sekedar doktif. Jutaan masyarakat Indonesia sudah dia rugikan. Dok, mungkin singkat saja terkait juga status dokter sebagai tersangka ini sampai saat ini bagaimana prosesnya? Kalau untuk yang di Medan nggak jalan karena dokter juga nggak tahu sampai sekarang seperti apa, P19 ya. Tapi yang di Polres Jakarta Selatan itu dokter belum mendapatkan surat panggilan sebagai tersangka. Jadi belum ada yang namanya wajib lapor atau sebagainya, belum ada. Terima kasih dokter atas informasinya. Sehat selalu dokter. Ya pemirsa, memang sampai dengan saat ini seperti yang disampaikan bahwa dokter detektif datang untuk mengawal kasus ini dan berharap dapat mengembalikan kerugian, terutama bagi masyarakat yang sudah memesan produk yang dinyatakan ini tidak sesuai dengan apa. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.